Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Randy Nur Said. Hari ini kita akan belajar bersama anak-anak kelas 3. Pelajarannya apa? Tapi sebelum belajar kita akan ngaji dulu, murojaah dulu hafalan di kelas 3. Ayo, siapa yang sudah selesai dan siapa yang sudah banyak, siapa yang belum? Harus sudah selesai target hafalan kelas 3. 2 surat Al-Mutaffifin sama Al-Insyiqaq. Oke, kita murojaah surah Al-Mutaffifin dulu dari ayat 1 sampai 15 saja. Diikuti Pak Randy, jangan lupa. Kita mulai murojaah Al-Mutaffifin dari ayat 1 sampai 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون صدق Allahul Azim. Oke anak-anakku, kita sudah murojaah Al-Mutaffifin dari ayat 1 sampai 15. Jangan lupa yang belum setoran, yang belum selesai, yuk diselesaikan biar nanti nggak jadi hutang. Oke, hari ini kita akan belajar apa Pak Randy? Kita akan belajar tentang qalqalah. Kelas 3 ini materi tahsinya adalah qalqalah pelajaran saat ini. Oke, kita akan mulai pelajaran tentang qalqalah. Qalqalah merupakan salah satu hukum bacaan dalam ilmu tajwid. Penting bagi kita untuk belajar qalqalah dan memahami bahwasanya qalqalah itu ada di Al-Qur'an. Banyak banget anak-anakku. Ya, jadi anak-anak kelas 3 harus paham tentang qalqalah. Nah, qalqalah Pak Randy terangkan, ada secara bahasa, ada secara istilah. Sedikit-sedikit ya. Secara bahasa, artinya apa sih qalqalah itu? Secara bahasa artinya memantul. Udah, gitu aja. Ya. Jadi qalqalah sekali lagi artinya memantul, gampang. Secara istilah nih agak panjang nih ya. Perhatikan. Qalqalah secara istilah adalah memantulnya beberapa huruf hijaiyah dalam keadaan mati atau sukun. Pak Randy ulangi. Memantulnya beberapa huruf hijaiyah dalam keadaan mati atau sukun. Ya, jadi huruf-huruf ini tuh kalau mati itu dia memantul. Nah, sekarang kita sudah masuk bahasa dan istilahnya. Langsung masuk ke huruf-hurufnya. Pak Randy, apa aja huruf qalqalah yang mantul itu kalau dibaca mati? Perhatikan. Kalau gampangnya gini, Pak Randy kalau ngafalin dulu itu ngafalnya baju di toko. Nah, jadi gampang. Apa huruf qalqalah baju di toko?
Urutannya baju di toko itu satu ba, huruf ba. Yang kedua huruf ju itu ja, ba ja, ba dan ja. Yang ketiga adalah to, huruf to. Ya, yang keempat adalah huruf ko. Oh, kelewat Pak Randy tadi. Yang terakhir adalah huruf da. Baju di-nya itu da. Maaf ya. Baju di toko. Baja da tokof. Ya, Pak Randy ulangi. Baja da tokof. Huruf-huruf ini, ba, ja, da, tokof ini kalau mati wajib dipantul. Ya, wajib dipantul. Misal, Pak Randy kasih contoh dulu. Misal ada bacaan di Al-Quran itu yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Ya, mab. Jadi dipantul, jangan ditahan. Mab. Dikeluarin aja. Mab. Ako, alto, atau ade. Ya, kalau u-nya berarti ude, uqah, uto. Ya, jadi harus dipantul. Qalqalah ini terbagi menjadi dua bagian. Apa saja? Perhatikan. Yang pertama ada qalqalah sugro. Bukan sukro, ya itu makanan. Sugro. Sugro itu artinya kecil. Jadi dia mantulnya nggak terlalu besar. Jadi biasa aja. Biasanya qalqalah sugro ini berada di tengah-tengah kalimat atau awal kalimat di bacaan Al-Quran. Tentu kelas 3 sudah paham ya. Jadi kalau ada qalqalah atau ba, ja, da, toko mati itu tapi dia tidak di akhir, di awal atau di tengah, berarti itu namanya qalqalah sugro atau qalqalah yang kecil. Contoh tadi pernah disampaikan. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Nah, itu contohnya di surat apa dia? Surat Al-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Mabnya kan tidak di akhir, di tengah-tengah. Ini namanya qalqalah sugro. Harus dipantul tapi tidak terlalu besar. Yang kedua adalah qalqalah kubro. Apa qalqalah kubro ini? Kubro ini sudah jelas. Anak-anak tahu. Kubro itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya besar. Qalqalah ini terjadi ketika, sebaliknya tadi. Terjadi ketika kalimat atau 5 huruf tadi berada di akhir kalimat. Contoh buka di surat Al-Ahzab. Tabat yada abi lahabi wa tab. Atau di Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ya, paham ya? Jadi bedanya gampang. Nanti kalau pernah ditanya qalqalah sugro sama kubro itu bedanya. Ya kalau sugro itu dia yang 5 huruf tadi itu mati di tengah atau di awal. Kalau kubro gampangnya dia mati di akhir kalimat Al-Quran, bacaan Al-Quran. Contohnya tadi surah Al-Ikhlas, banyak sih sebenarnya. Cuman para ini biar singkat aja. Al-Ahzab juga ada. Oke? Itu anak-anakku pelajaran qalqalah kita hari ini. Cukup dulu. Nanti kita akan lanjut pelajaran tajwid selanjutnya. Kelas 3. Semoga sehat-sehat selalu. Jangan lupa selalu mengaji. Jangan lupa ibadahnya dibaguskan. Jangan lupa berbuat baik sama ayah bunda. Kalau disuruh jangan marah-marah. Jangan kebanyakan main HP. Itulah pokoknya ya. Yang rajin belajar. Semoga kita menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Terima kasih. Para yang diakhiri, kita bertemu lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.